Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Anfamelia, NPM 184300010, akan mempresentasikan tentang sistem informasi pemesanan karoseri pada perusahaan industri PT Simojoyo Engineering. Latar belakang perusahaan ini. Kemajuan teknologi di bidang informasi membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Komputer sebagai sarana untuk membangun kegiatan manusia pada saat ini bukanlah suatu hal yang baru. Namun, sudah menjadi hal lumrah untuk digunakan. Setiap perusahaan, baik kecil maupun besar, memerlukan bantuan komputer untuk membantu dalam hal memproses data dan perhitungan. PT Simojoyo Engineering merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. Perusahaan ini membuat karoseri atau trailer wingbox. Perusahaan ini mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi yang siap pakai. PT Simojoyo Engineering dalam pengolahan kegiatan pemesanan karoseri, sistem terkomputerisasi berupa software yang akan membantu staf marketing dalam pengelolaan pemesanan karoseri dan konsumen. Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimana sistem pemesanan yang ada pada PT Simojoyo Engineering. Apakah sudah menggunakan sistem yang memadai? Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengenali sistem yang ada di PT Simojoyo ini. 2. Merancang suatu sistem yang memadai untuk menyimpan data-data yang ada pada perusahaan. Yang ketiga, melihat sistem kinerjanya untuk memudahkan dan mengatasi kendala-kendala yang akan dihadapi. Nah, secara singkat perusahaan, PT Simojoyo Engineering adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri karoseri dan konstruksi kendaraan. Niaga yang berdiri sejak tanggal 11 November 2009 dan merupakan salah satu pelopor perusahaan karoseri dan konstruksi kendaraan niaga di Surabaya. Beralamatkan Jalan Simojawar, nomor 110-112 Surabaya, kode pos 60181 Simamulyo, Sukomanunggal, Jawa Timur, Indonesia. Nah, dalam PT Simojoyo Engineering, berikut adalah struktur organisasi perusahaannya. Yang pertama ada direktur utama, lalu ada direktur sales dan marketing, yang mencakup brand sales, marketing, sales pertama, sales kedua. Yang kedua ada direktur teknik, yang mencakup yang pertama IT, R&D, lalu product engineering, manufaktur engineering, production, HRD and training, QC adalah quality control, lalu engineering process, after sales service. Dan yang ketiga ada direktur finance and accounting. Yang pertama ada logistik, ada GA and maintenance, ada PPIC, ada purchasing, dan ada accounting. Nah, di sini adalah database input dan outputnya. Inputnya berupa pesanan unit trailer, lalu masukkan dalam data berupa stok di gudangnya ada berapa, lalu kualitas unit trailernya tersebut, harga trailernya tersebut berapa, mencakup semuanya itu diproses kemudian menjadi sebuah laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan tersebut nanti akan diserahkan kepada pimpinan lalu diserahkan kepada pembeli customer. Jadi customer bisa membayar tersebut unit trailer itu dengan harga berapa. Nah, kegiatan dan keadaan perusahaan saat ini ada dua golongan. Tenaga kerjanya yang itu ada tenaga kerja tetap, yaitu pekerja yang bekerja setiap hari, sedangkan dia menerima gaji per bulan. Yang kedua ada pekerjaan tidak tetap, adalah orang yang bekerja tiap hari dan menerima gaji per minggu. Contohnya seperti kayak tukang yang mengerjakan gitu trailernya. Yang ketiga, kepegawaian tenaga tetap memang lebih banyak daripada seluruh pekerjaan tidak tetap. Pada karoseri, setangkai banyak anggotanya pekerja borongan. Untuk keadaan perusahaan saat ini adalah perusahaan sudah memakai aplikasi yang cukup memadai, yaitu nama aplikasinya adalah Program Accurate.
accurate di perusahaan Simojoyo Engineering ini barusan dipakai waktu awal tahun 2018. Nah, sebelumnya perusahaan ini hanya menggunakan Microsoft Excel untuk menyimpan data perusahaan. Meskipun sudah memakai software Accurate, perusahaan ini masih juga menggunakan sistem Excel karena di sistem Accurate ini masih diusulkan penjelasan tambahan seperti kayak ada customer yang mau order nih, misalnya kayak teleler 40 feet, itu kan standar. Ada yang customer yang nggak standar, jadi mereka menggunakan komponen berupa penjelasan-penjelasan tertentu. Nah, di Accurate ini masih belum ada. Jadi kita masih menggunakan dua, Accurate dan Microsoft Excel. Bidang industri dan usahanya, PT Simojoyo Engineering merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. Perusahaan ini membuat karoseri trailer wingbox. Perusahaan ini juga mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi siap pakai. Nah, PT Simojoyo Engineering ini dalam pengelolaan kegiatan pemesanan karoseri sistem sudah terkomputerisasi berupa software, baik dalam proses pemesanan maupun visi misi perusahaan, sehingga perlu dimaksimalkan agar perusahaan masih tetap berjalan. Nah, di sini adalah DFD level 0 penjualan trailer. Yang kita lakukan pertama adalah mengecek informasi dulu dari pegawainya. Kita mengecek data unit stok, lalu daftar trailernya, kita melakukan permintaan nanti untuk direspon. Lalu pihak customer melakukan pemesanan. Lah itu setelah direspon adalah timbul sales order, lalu ke proses pembuatan. Jika belum ada stoknya, kita ke proses pembuatan. Nah, di dalam proses pembuatan ini ada NGO. NGO adalah nomor produk itu tadi. Lalu SPK adalah surat perintah kerja. EPB itu adalah estimasi produk. Jadi harga estimasinya. Lalu kita melakukan bond barang itu adalah untuk melakukan pengeluaran barang-barang sehingga menjadi barang jadi. Lalu kita ke proses transaksi. Setelah barang jadi tersebut dan unit harganya sudah muncul, kita akan melakukan proses pembayaran kepada pembeli. Lalu admin membuat laporan, diserahkan kepada manajer lalu ke pimpinannya. Yang kedua ada DFD, diagram level 1/1, pemesanan trailer. Nah, kita harus pertama mengisi form dulu ya, pendaftaran untuk memesan trailer tersebut. Terus kalau sudah direspon dan ada konfirmasi, baru kita menyiapkan produk pesanan tersebut. Yang kedua ada DFD level 1 proses 2. Di sini ada pemesanan bahan baku. Jadi kita jika akan membuat trailer melakukan pemesanan bahan baku dulu. Nah, pegawai untuk form NGO-nya untuk proses produksinya, EPB-nya tadi estimasi produk, lalu turun surat perintah kerja, pegawai produksi tersebut mengerjakan dengan mengambil barang dengan bond barang, lalu proses pengerjaan dan setelahnya barang jadi. Dan yang ketiga ada pembayaran. Di sini melakukan pembayaran pembelinya melalui konfirmasi pegawai, penyiapan produk tersebut, dan kita melihat persediaan barangnya terlebih dahulu. Lalu pembeli jika sudah deal melakukan pembayaran. Dan yang keempat adalah pembuatan laporan. Di sini pembuatan laporannya itu kita lihat dulu persediaan barangnya, data unit stoknya, lalu laporan barangnya kita serahkan kepada manajer. Pembuatan transaksi laporan tersebut, lalu kita rangkai tanggal penjualan juga, laba ruginya, laporan stoknya, lalu terjadilah laporan keuangan dan diserahkan kepada pemimpin. Nah, ini adalah IRD dan penjelasannya. Nah, IRD-nya adalah IRD PT Simojoyo Engineering, pembeli. Pembeli melakukan pemesanan kepada pegawai, lalu pegawai memprosesnya dengan mendata tersebut pesanannya, lalu membuat trailer tersebut. Nah, jika sudah
membuat alat tersebut sebelumnya membuat itu perusahaan bekerja sama dengan supplier. Jadi outputnya adalah supplier untuk memperoleh bahan baku untuk membuat alat tersebut. Lalu administrasinya sudah jadi kan tellernya, lalu melakukan detail transaksi tersebut kepada pembeli. Kesimpulan dari presentasi ini adalah satu, dengan dibuatnya sistem informasi pemesanan karoseri ini, diharapkan dapat membantu perusahaan mengatasi masalah yang ada, yaitu sulitnya pengaksesan informasi. Yang kedua, dengan melakukan pengujian pada aplikasi yang dibuat, maka diharapkan penyebaran informasi dapat dilakukan secara efektif. Dan yang ketiga, mengimplementasikan sistem informasi pemesanan karoseri terkomputerisasi menggunakan jaringan komputer lokal ini diharapkan dapat membantu para staf dan pimpinan meningkatkan efektivitas kerja yang terkoordinasi dengan baik. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.